Anda memperhatikan ketika ada batu yang melesat dari ketapel, bola yang menggelinding saat ditendang, sepeda yang tiba-tiba berhenti saat direm, benda yang terjatuh dari ketinggian, atau daya angkat dari seorang atlet angkat besi? Apa yang menyebabkan perubahan posisi dan bentuk dari benda-benda tersebut? Betul, semua itu terjadi karena adanya gaya. Gaya dapat didefinisikan sebagai kekuatan, bisa dalam bentuk tarikan atau dorongan, yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami perubahan posisi atau kedudukan, bergerak atau berhenti, serta perubahan bentuk. Dikatakan tarikan jika benda yang dikenakan gaya bergerak mendekati objek yang memberikan gaya. Dikatakan dorongan jika benda yang dikenakan gaya bergerak menjauhi objek yang memberikan gaya. Gaya disebut juga sebagai besaran vektor, yang digambarkan sebagai ruas garis berarah. Karena selain mempunyai nilai, gaya juga mempunyai arah. Gaya juga dapat dikaitkan dengan percepatan karena sejatinya gaya merupakan hasil kali massa dengan percepatan. Percepatan sendiri merupakan perubahan kecepatan yang terjadi pada selang waktu tertentu. Secara umum, gaya memiliki beberapa sifat. Di antaranya, yang pertama, dapat mengubah bentuk benda. Yang kedua, dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang ketiga, dapat menyebabkan benda bergerak atau pindah tempat. Berdasarkan caranya bekerja pada suatu benda, maka gaya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terjadi karena persentuhan atau kontak langsung suatu benda yang memberikan gaya dengan benda yang dikenai gaya. Beberapa gaya yang masuk ke dalam kategori gaya sentuh adalah gaya gesek. Ialah gaya yang timbul dikarenakan adanya gesekan antara permukaan dua benda atau lebih. Gaya pegas ialah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang mengalami pemampatan ataupun perenggangan. Gaya otot ialah gaya yang ditimbulkan akibat kerja otot manusia dan hewan. Sementara gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi tanpa adanya kontak langsung antar benda yang memiliki gaya dengan benda yang dikenai gaya. Beberapa gaya yang masuk ke dalam kategori gaya tak sentuh adalah gaya magnet. Ialah gaya tarik atau tolak yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Gaya gravitasi ialah gaya yang ditimbulkan oleh benda untuk menarik benda lain ke arah pusat benda yang bersangkutan. Gaya listrik merupakan gaya yang ditimbulkan oleh muatan-muatan listrik atau arus listrik. Dalam kaitannya dengan pengukuran gaya, kita mengenal Sir Isaac Newton dengan hukum Newtonnya. Hukum Newton 1. Setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Salah satu situasi nyata dari hukum Newton 1 ini adalah saat kita berkendara, kemudian kita melakukan pengereman atau berhenti secara mendadak, maka badan kita akan cenderung untuk maju. Hal inilah yang dimaksud dengan kecenderungan untuk terus melaju. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa benda cenderung mempertahankan kedudukannya. Secara formulasi, hukum Newton 1 dapat dituliskan sebagai resultan gaya atau jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja pada suatu benda akan bernilai 0, dinotasikan dengan sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2. Besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Salah satu contoh hukum Newton 2 adalah ketika kita mendorong suatu benda yang diletakkan di atas meja. Benda tersebut akan melaju sesuai dengan besar gaya yang diberikan. Jika gaya yang diberikan lemah, maka benda tersebut akan melaju perlahan.
Namun, jika gaya yang diberikan cukup kuat, maka benda tersebut akan melaju lebih cepat dari sebelumnya. Berdasarkan konsep tersebut, percepatan yang timbul pada suatu benda karena dipengaruhi gaya yang bekerja pada benda, besarnya akan berbanding lurus dan searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton 3. Setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Untuk memahami konsep tersebut, kita bisa melihat dalam kehidupan nyata. Misalkan, ketika seseorang yang berdiri di atas papan roda melempar bola ke arah depan, maka roda akan mengalami reaksi berupa mundur sebesar atau sejauh gaya lempar bola. Maksud dari hukum tersebut ialah